Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan hati setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dibebaskan dari segala masalah persoalan. Hati kami diterangi oleh firman Tuhan, diberikan hikmat, marifat, supaya kami boleh menyelesaikan persoalannya dan diberikan kuasa Tuhan supaya mengubah setiap masalah boleh menjadi peluang dan berkat dalam hidup kami. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang membuat kami yang diintimidasi maupun yang terluka hati, yang sedih, Tuhan yang stres, depresi, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang mati, saudara, itu wajar karena semua orang itu mati. Tapi kalau ada orang mati bangkit, itu sesuatu yang di luar akal manusia. Mungkin dari 10.000 atau 1 juta orang, saudara, mungkin 1 juta lebih itu mati, belum tentu ada satu yang bangkit. Walaupun saudara mungkin dia matinya 1 jam, belum tentu saudara dia ada yang bangkit. Tetapi kalau ada orang mati dibunuh, saudara, dibunuh, keluar darah, dan mati 3 hari, dan kemudian dia bangkit. Ini nggak masuk dari pikiran manusia. Ini berarti sesuatu yang di luar kemampuan manusia berpikir. Dan itulah Tuhan. Dan Yesus itulah dikatakan bahwa dia mati di kayu salib. Dia ditusuk, dia mengeluarkan darah, dia mengeluarkan luka-luka. Dan 3 hari di pembaringan, kalau orang mati, saudara, 1-2 hari, otaknya itu sudah mencair. Kalau otak mencair, organ sudah membusuk, mengeluarkan cairan, mana mungkin dia bisa hidup. Kalau kita melihat orang-orang yang mati, saudara, begitu mati tidak lama 6 jam, dia sudah disuntik-suntik untuk pengawet dalam tubuhnya. Kalau tidak disuntik, 1 hari, 2 hari sudah bau menyengat walaupun ditutup oleh peti mati. Sebab itu kalau orang mati dianggap biasa, tetapi kalau ada orang mati dan memang karena luka, dan dibunuh, dan 3 hari kemudian bangkit, dan kemudian lukanya ada lubang, lukanya kelihatan, tapi saudara, tapi kering. Itulah Yesus Kristus. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Di sini kita melihat bahwa ada yang bersaksi, dan mereka itu para rasul dan murid Yesus melihat, para tentara melihat, orang-orang yang memusuhi Yesus melihat, karena mereka tidak akan meninggalkan Yesus yang mereka musuhi. Para imam, orang-orang Yahudi, pasti dia ingin melihat sampai Yesus itu mati. Dan pada saat kematian Yesus itu, saudara, itu di zaman Romawi, seseorang yang disalibkan dan kemudian dia sudah meninggal, maka tulang kakinya dan yang lain dipatahkan untuk meyakinkan kalau orang itu sudah mati. Itu untuk meyakinkan. Tetapi kitab Perjanjian Lama menuliskan bahwa tidak satu tulang pun yang dipatahkan. Hanya satu-satunya, saudara, dari semua orang yang disalibkan di zaman Romawi, hanya Yesus yang tidak dipatahkan tulangnya. Karena itu ada dalam Perjanjian Lama. Waktu mati pun Yesus, saudara, itu pun sudah dinubuatkan, dan semuanya sudah dinubuatkan tentang kubur yang kosong 3 hari, lukanya semua sudah dinubuatkan. Dan musuh itu melihat, saudara, mungkin musuh itu kalau melihat, wah, dipatahkan, bisa nanti mungkin juga bisa suatu hari pura-pura mati. Bagaimana? Untuk meyakinkan kalau mati, saudara, ditombaklah lambungnya. Ketika ditombak lambung, saudara tahu tombak itu bukan pisau. Tombak itu berarti besar, saudara. Tombak itu besar, minimal sekitar genggam tangan ini. Dia masuk di lambung, pecah, saudara. Keluar air dan sebagainya. Jadi nggak mungkin lagi kalau orang ditusuk keluar darah, mungkin saja dia masih bisa hidup. Tombak ini terus dikeluarkan, darahnya keluar. Dan kalau kita bicara 1 hari, orang luka dengan pendarahan, jangankan 1 hari, 3 jam,
Kalau pendarahan tidak berhenti, dia akan mati kehabisan darah. Itulah Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi melalui kesaksian ini, semua musuhnya nggak mungkin saudara nggak meneliti itu Yesus. Dia pasti meneliti itu Yesus. Dan benar mati enggak. Sebab itu kematian Yesus tidak bisa disangkal kembali. Kematian Yesus itu ya. Kenapa? Karena itu untuk menebus dosa manusia. Mengapa setiap dunia ini yang punya beragama, punya kepercayaan, untuk menebus sesuatu harus ada korban. Contoh-contoh saudara, Israel setiap tahun sekali harus ada korban. Contoh lagi di zaman dahulu, zamannya Israel saudara, setiap orang yang berbuat dosa, dia pergi ke bait Allah, dia pasti saudara membeli korban sesuai dengan berat ringannya dosa itu. Dan Yesus itu menjadi korban, sehingga orang percaya Yesus Kristus tidak perlu lagi setiap minggu, setiap hari, setiap bersalah, setiap tahun memberikan korban. Karena dia sudah dibekali pengampunan dosa, sehingga dia juga diberikan tentang doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Karena dosanya sudah diampuni semuanya, sehingga ketika dia berjalan mungkin ada dosa kecil, dia harus minta ampun sambil mengampuni orang lain. Yesus juga katakan, kalau seseorang sudah mandi, nggak perlu lagi dia mandi, hanya cuma cuci. Itulah dikatakan, kalau seseorang sudah diampuni dosanya, berarti sudah mandi. Kalau dia kotor di tengah jalan, cukup minta ampun. Ini satu kisah seperti itu. Dan kalau kita melihat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dikatakan bangkit pada hari ketiga. Inilah, dan dia menampakkan diri, bukan ngomong bangkit hilang. Tetapi saudara, dia menampakkan diri kepada Maria, kepada semua muridnya, dan dia masih meraba makanan. Kalau saudara kita bicara hantu, nggak bisa pegang piring, nggak bisa buat makanan, nggak bisa masak. Yesus itu saudara masih bisa makan, masih bisa makan ikan, masih bisa saudara menyediakan, masih berkata kepada Thomas, rabalah lubang ini, supaya jangan sampai engkau tidak percaya, tapi percayalah. Itulah iman. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Itulah iman, faith. Saudara punya iman nggak? Saudara kalau punya iman, walaupun belum terjadi, saudara harus yakin. Aku percaya dosaku diampuni. Aku percaya akan masuk surga. Itu iman. Seperti Bapak Abraham. Aku percaya bahwa akan diberikan keturunan. Walaupun sampai umur 59, Tuhan tetap mampu memberikan keturunan. Karena iman itu adalah bukti, saudara. Dan segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan itulah iman itu. Kita terus melihat ayat selanjutnya, 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kesaksian, kembali lagi kesaksian. Bagaimana mereka bersama-sama makan, bersama-sama mendengarkan. 7-8 kali lebih saudara, Yesus berkata bahwa dia akan mati pada hari, dan kemudian pada hari ketiga akan bangkit berulang-ulang. Dan kemudian dia bangkit pun, dia masih bersama-sama dengan muridnya. Masih bisa berjalan, saudara, dari Yerusalem pergi ke Emmaus, menceritakan firman Tuhan, saudara. Mendoakan, memberkati makanan, kemudian dia lenyap. Kemudian dia datang lagi, dan dia bisa bicara, bisa makan, bisa dipegang. Saudara, wah begitu luar biasa sekali. Itulah Yesus, saudara, Kristus, dan itulah saksi. Saksi berarti di zaman itu. Saksi berarti yang mengalami. Saksi tidak bisa satu orang, tapi saudara harus lebih. Tapi ini saksi begitu banyak orang. Dari Nabi, saudara Yohanes Pembaptis, sampai para rasul, sampai juga orang-orang, sampai Pilatus, sampai semua yang membunuh Yesus, yang menyalibkan, mengatakan iya. Ini nggak main-main. Jadi saudara,
Itulah satu kebenaran. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di zaman sekarang, media begitu banyak, sehingga iman kita bisa diputar balikkan semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap firman-Mu supaya tidak akan kembali sia-sia. Supaya iman kami semakin teguh, sehingga melalui doa kami, melalui kehidupan kami, biar berkat itu turun tercurah kepada orang sekeliling kami dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Jika saudara masih punya persoalan, pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam permasalahan keluarga, rumah tangga, kesehatan, iman mereka, karir, studi mereka, perjodohan mereka, masa depan mereka, usaha mereka, bahkan Tuhan keuangan mereka. Mereka yang mungkin terbeban, stres, depresi, yang difitnah, yang sendiri. Kiranya Tuhan Kau memberikan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, pemulihan. Berkat Tuhan turun kepada mereka. Demikian yang sakit menjadi sembuh dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.